Itu secara bahasa. Secara istilah dalam fikih muamalah, rahan itu akan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas suatu utang yang mungkin kan utang tersebut dapat dilunasi dari nilai barang yang memiliki nilai ekonomis ini apabila pihak yang berutang tidak dapat dilunasinya. Nah, jadi secara istilah ini dapat kita simpulkan ketika kita memiliki suatu utang, maka jika kita tidak ada uang untuk membayar, kita boleh menggadaikan suatu barang untuk sebagai jaminan untuk membayar utang tersebut, yaitu seperti motor, sertifikat tanah, sertifikat lain dan lain-lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga rukun gadai atau rahan. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama rahim. Rahim ini adalah orang pemberi gadai atau orang yang memiliki utang. Nah, yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan utang. Yang ketiga itu marhum. Apa itu marhum? Adalah suatu barang yang kita gadaikan sebagai jaminan atas utang kita. Kemudian marhum B. Apalagi itu marhum B? Marhum B itu adalah suatu utang menurut uang seperti itu. Yang kemudian sigat, apa itu sigat? Adalah jam kabur atas keberlangsungan rahan atau gadai ini. Nah, selanjutnya itu masuk pada jenis-jenis rahan. Bagi menjadi 2 jenis-jenisnya. Yang pertama rahan hiazi. Ada yang tahu tentang apa itu rahan hiazi? Belum. Nah, rahan hiazi ini adalah sangat mirip dengan gadai, baik secara adat maupun secara hukumnya. Kemudian rahan tasjili, yaitu rahan yang hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Nah, yang contoh dari rahan tasjili ini seperti Yazid dan Ilham. Ilham memiliki utang kepada Yazid sebanyak 10 juta, dan Ilham ini belum sanggup memberi atau membayar utang tersebut. Tapi Ilham mempunyai barang seperti memiliki barang nilai yang berutang Yazid selama 2 bulan yang seharga itu 10 juta. Tetapi Ilham setelah 10 juta belum sanggup juga membayar utangnya lagi kepada Yazid. Namun Ilham boleh menjadikan sertifikat tanah itu sebagai jaminan untuk membayar utang, karena dia Ilham belum bisa melunasi utang si Yazid. Nah, praktek gadai atau rahan seperti itu termasuk rahan yang tajili atau gadai tasjili yang hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Contohnya ini, Ilham juga memiliki utang kepada Ilham sejumlah 2 juta gitu. Dan tapi Yoga belum bisa membayar utang itu di waktu jangka yang telah ditetapkan. Nah, tetapi Yoga memiliki barang emas sejumlah kira-kira sejumlah satu emas lah ya, 1 gram emas. Nah, ketika Yoga tidak bisa melunasi utang yang 2 juta tadi, Ilham boleh menjual barang jaminan tadi itu berupa emas 1 gram tadi untuk bisa melunasi utang Yoga. Nah, jika emas itu lebih harganya dari 2 juta, maka yang
lebihnya itu harus dikembalikan kepada Yoga. Karena kalau tidak dikembalikan hasil jual emas tadi, maka yang lebihnya itu termasuk ke dalam riba. Nah, jika barang emas tadi tidak contohnya hanya seharga 1.500.000, berarti itu tidak bisa membayar tas yoga yang 2 juta tadi. Maka itu cara yoga wajib memenuhi uang yang kurang tadi. Kan tadi barang emas tadi hanya seharga 1.500.000, berarti kurang 500 lagi. Berarti yoga wajib membayarkan yang 500 tadi sebagai memenuhi utang yang 2 juta tadi. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman bisa memahami tentang hal ini? Bisa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa arahan atau gada ini adalah suatu barang yang adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, yang memiliki nilai harga sebagai jaminan, itu sebagai jaminan atas suatu utang yang kita miliki yang belum bisa kita bayar kepada pemberi utang, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada materi arahan atau gada ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengamalkan atas ilmu yang didapatkan tentang gada ini.